Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dhulumat wa innama anaruhu duhural haqqi fihi. Faman ra'al kaunu wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari. Wa hubbibat samusul ma'arifi bisuhubil athari. Al-kaunu kulluhu dhulumat. Alam itu semuanya dalam kegelapan. Wa innama anaruhu duhural haqqi fihi. Sedangkan yang meneranginya hanyalah karena dahirnya al-haq kepada al-kaun. Faman ra'al kaunu, barang siapa yang melihat al-kaun, falam yashhadhu fihi, akan tetapi dia tidak menyaksikan pada al-kaun, aw indahu, di sisinya atau di sisinya, aw qablahu, atau sebelumnya, aw ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'waza wujudal anwari, maka benar-benar atau sungguh-sungguh ia telah terhijab dengan cahaya yang amat terang atau disilaukan oleh nur cahaya. Wa hubbibat anhu samusul ma'arifi bisuhubil asari, dan tertutup baginya surya atau nur cahaya ma'rifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kaunu kulluhu dhulumat. Jadi alam semesta itu dalam kegelapan. Artinya kita tidak melihat apa-apa karena alam semesta ini dulunya adalah daripada barang yang tidak ada. Artinya belum terbayang kepada hamba. Hamba pun belum ada. Tak satu pun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih dalam ahadiyah, masih di dalam ketunggalannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum ada yang bisa menguraikan karena memang makhluk itu tidak ada. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya manusia itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kalau kita itu daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa syariatnya kita dicipta atau dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Syekh Athaillah Sakandari, al-kaunu kulluhu dhulumat. Bukan hanya kita, akan tetapi alam semesta ini dari yang tidak ada kemudian diadakan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum.
dan Allah lah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Ini dalam sekali. Ya. Dia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia adalah Tuhannya langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antaranya, yakni Tuhannya Al-Kaun. Al-Kaun itu yaitu adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berada pada hari ini dan yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Kaun. Kalau alam ini yang kita ada sini sekarang ini. Tapi Al-Kaun dulu, sekarang dan yang akan datang yang belum diciptakan dahirnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Kaun. Nah, semua itu dalam kegelapan. Ya, karena asalnya daripada yang tidak dari asalnya yang tidak ada. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena asalnya daripada yang tidak ada, maka akan kembali kepada ketiadaan. Kalau sudah kembali kepada ketiadaan, maka yang nyata yaitu adalah yang nyata yaitu adalah yang ada. Makanya pada alam itu zat yaitu adalah terang seterang-terangnya. Ya, karenanya dia tidak terkontaminasi dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan ruang, tidak terkontaminasi dengan waktu, karena dialah yang menciptakan. Karenanya betapa bahagianya ketika seorang hamba bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga bukan tempat kembali manusia, neraka bukan tempat kembali manusia, kepada makhluk tidak ada tempat kembali manusia, melainkan wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama Nur Muhammad daripada nur zatnya sendiri. Halaqtu Muhammadin min nuri wajhi, kata Allah. Diciptakan Muhammad yaitu daripada nur wajahku, dari nur zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia menjadi sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada inilah segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kaunu kulluhu dhulumat wa inna ma anaruhu dhuhural haqqi fihi. Dan sesungguhnya al-kaun itu menjadi terang karena nyatanya al-haq, karena nyatanya, artinya Allah menyatakan dirinya. Sinkron dengan hadis kursi bahwasanya kuntu kanzan muhfiyan, aku ini adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Artinya dulu Allah Subhanahu wa taala masih berada di dalam ketunggalannya. Karenanya siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, maka dialah yang ada dengan sendiri, dialah ada yang dengan sendirinya. Maka tidak ada yang menyembah dengan tidak ada yang disembahnya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya la maujudun. Nah, manusia akan kembali kepada la maujudun nih. Walaupun sekarang ini ada, ini tetap hakikatnya yaitu adalah kembali kepada la maujudun illallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Fa khalaqtul khalqa an u'raf, maka aku menciptakan makhlukku agar aku dikenal. Jadi jelas sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah. Yang penafsiran para ulama illa liya'budun yaitu adalah illa liya'rifun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jelas ya bahwasanya setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, sehingga yang disembah itulah yang mengenal kepada yang disembah. Atas pengenalan siapa? Atas pengenalan yang disembah. Jadi wajar kalau segala kuasa, ya, kalau segala kekuasa al-qabd berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dari dulunya, sekarang dan yang akan datang. Wallahu yabsutu, dialah Allah yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menggenggam dan
dan melapangkan. Wa ilaina turja'un, dan kepadanya lah segala sesuatu pasti kepadanya lah segala sesuatu itu kembali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi jelas bahwasanya tujuan kita diciptakan itulah untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan daripada penyembahan.